berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, bersuka cita, dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga saat ini dan menikmati istirahat yang baik. Saudara-saudara, mungkin ada masalah-masalah atau pergumulan yang masih jadi beban pikiran kita, dan itu bisa mengganggu istirahat kita. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Percayalah, penyelesaian terbaik atas beban berat itu bukan dengan cara lain, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ada anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita, supaya kita tidak terus letih lesu secara jiwani, tetapi kita menjadi kuat, kita menjadi tenang. Tuhan Yesus berkata kepada kita semuanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Suatu undangan dan janji yang luar biasa. Kita akan menikmati kelegaan dalam hidup ini, bisa menikmati istirahat di rumah dengan baik bersama dengan keluarga, dan kita bisa tidur nyenyak, besok bisa melakukan semua aktivitas kembali karena Tuhan memberi kita kelegaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu, kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu, kami datang kepadamu dengan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan anugerah dalam hidup kami, melewati hari-hari kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai kami. Kalau saat ini kami ada pergumulan, kami ada masalah-masalah yang jadi beban berat dalam hidup kami bawa kepadamu karena kami sangat percaya Engkau adalah pribadi yang bisa diandalkan. Engkau adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami bisa menggantungkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu ketika kami datang kepadamu, kami menyerahkan semua beban hidup kami. Tuhan memberi kami kelegaan sehingga kami menjalani hari-hari kami dengan tenang, dengan damai sejahtera. Kami bisa istirahat dengan baik. Kami bisa bekerja kembali hari esoknya dengan kekuatan, semangat yang baru, produktivitas yang semakin meningkat. Terima kasih Bapa. Ini kami persembahkan korban syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika kepahitan hidup menyerah, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang merancangkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan,
Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janjinya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Haleluya. Kau tak pernah mengecewakan kami, sebab janjimu ya dan amin. Perlindunganmu, penyertaanmu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sebab kau layak terima pujian, kau layak diagungkan. Kau pembela hidup kami, kau pemelihara hidup kami Tuhan. Haleluya, glory bagimu, kau layak disembah. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saudara-saudara, kita akan sharing firman Tuhan tentang pentingnya kemurnian hati, pentingnya kita hidup itu sebagai anak-anak Tuhan jauh dari kepalsuan, tetapi sebagaimana Tuhan inginkan kita hidup dalam terang. Ada satu pertanyaan, permohonan doa, silakan. Ya. Ya, permohonan doa. Doakan saya supaya dalam melayani Tuhan, saya memiliki kemurnian hati dan mampu menyingkirkan kepalsuan dalam hidup saya. Nah, puji Tuhan ya. Saudara-saudara, ini kerinduan orang-orang melayani. Sangat baik sekali, sebab biasanya kalau kita melayani ada banyak godaan, kita jadi nggak tulus, tidak murni. Awal-awalnya kita idealis banget, kita murni melayani, tetapi dalam perjalanan kadang-kadang ada berbagai situasi kondisi, itu jadi jebakan bagi kita, sehingga kita melayani tidak lagi tulus hati, tidak murni lagi, karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu gelar Yesus adalah terang. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Karena Yesus terang, dia akan menyingkapkan semua kepalsuan, supaya semua hal yang ada dalam hidup kita benar-benar murni di hadapan Allah. Karena Tuhan ingin hidup kita benar-benar murni, suci di hadapannya. Hanya dengan kemurnian hati, dengan kesucian hati kita bisa melihat Tuhan. Lewat kehidupan kita, terlebih ketika kita ada dalam ibadah, kita akan melihat Tuhan karena apa? Hati kita suci. Tetapi kalau kita penuh kepalsuan, walaupun kita beribadah seminggu 7 kali, kita sepertinya tidak akan melihat kehadiran Allah. Itu hanya sekedar rutinitas semata. Kita akan lihat firman Tuhan dari Yohanes. Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai 59. Di sana Yesus sedang
menyampaikan kebenaran kepada sekelompok orang yang mengaku dirinya adalah anak-anak Abraham. Berarti orang-orang yang sangat rohani nih, orang-orang yang sangat spesial karena keturunan dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Di situ Tuhan membongkar segala kepalsuan mereka yang merasa dirinya lebih suci, lebih terhormat dari orang lain, lebih rohani dari orang lain. Ada beberapa hal yang dibongkar oleh Yesus. Yang pertama, kebanggaan palsu. Kalau kita baca ayat 37 sampai 40. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi orang-orang yang mengaku keturunan Abraham ini membanggakan dirinya bahwa aku ini keturunan Abraham. Lalu Yesus tunjukkan kalau kamu sungguh-sungguh keturunan Abraham, secara lahiriah mungkin oke, ya itu kamu keturunan Abraham, tetapi di hadapan Allah, keturunan Abraham sejati adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Abraham. Sementara Yesus tadi kan berkata, engkau tidak mengerjakan, engkau tidak peduli dengan apa yang aku firmankan. Ini orang-orang begitu bangga dengan statusnya, latar belakang keluarganya. Aku keturunan orang suci, tetapi hidup dia sangat tidak suci, penuh dengan berdosa, penuh dengan kesombongan. Bukankah ini kebanggaan palsu? Yang dia banggakan adalah leluhurnya, yang dia banggakan adalah nenek moyangnya. Kebanggaan yang palsu, merasa dirinya rohani, merasa dirinya suci, padahal tidak hidup dalam kesucian itu. Hidupnya sama sekali tidak rohani. Kalau dia hidup suci, kalau dia hidupnya rohani, pasti kan responnya positif sekali terhadap firman Tuhan. Tetapi mereka tidak peduli, bahkan ingin membunuh Yesus. Ini menjadi sebuah gambaran kalau dalam kehidupan kekristenan kita di masa kini. Orang-orang Kristen yang bangga tentang kakeknya, neneknya, yang aku ini dari kecil sudah keluarga Kristen. Turun-temurun aku Kristen. Bahkan dulu kakekku itu yang membangun gereja. Kakekku dulu pendetanya. Kakekku dulu yang memberitakan Injil. Itu masa lalu. Itu kebanggaan yang palsu. Masalahnya sekarang orang-orang yang bangga dengan leluhurnya, bangga dengan kakek moyangnya ini, apakah dia juga melakukan seperti itu? Apakah dia juga memberitakan Injil? Apakah dia juga melayani Tuhan? Apakah dia juga punya komitmen mendukung pekerjaan Tuhan? Apakah dia peduli dengan pelayanan gereja yang dilakukan? Bukankah ini kebanggaan palsu? Membanggakan yang dia nggak miliki hanya karena faktor lahiriah, keturunan. Ini kebanggaan palsu. Saudara-saudara, Tuhan ingin menguji kita. Kalau kamu bangga dengan dirimu, nggak perlu sombong. Kalau memang sungguh-sungguh kamu lakukan, nggak ada masalah. Artinya bangga, bersyukur Tuhan beri anugerah untuk bisa melayani. Bersyukur aku masih diberi kesempatan Tuhan untuk memberitakan Injil. Aku bersyukur masih diberi kesempatan Tuhan untuk bisa menolong banyak orang mengenal Tuhan. Aku bersyukur karena aku masih bisa diberi kesempatan untuk bisa mendidik anak cucuku di jalan Tuhan. Itu kebanggaan yang baik, tetapi menjadi tidak baik kalau sampai berlebihan menjadi kesombongan. Ini benar-benar kepalsuan. Dia hanya menyombongkan, dulu kakekku begini, dulu nenekku begini, dulu orang tuaku begini. Kebanggaan palsu.
sementara mereka tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati ketika ada kebanggaan-kebanggaan palsu seperti ini, ya. Kita bersyukur kalau orang tua kita mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau orang tua kita baik. Kita bersyukur kalau orang tua kita punya nama baik di masyarakat. Tetapi kita juga tidak ada alasan juga kan, tidak bersyukur kalau ternyata ada cacat celahnya juga orang tua kita. Artinya itu tetap orang tua kita. Kita tidak boleh juga nyumpah-nyumpahi. Tapi kebanggaan palsu biasanya memang suka membanggakan kelebihan dan kehebatan keluarganya, ya, orang tua atau kakek neneknya saja gitu ya. Tuhan bongkar itu. Ya, itu kepalsuan. Jadi jadilah dirimu yang sekarang seperti yang Tuhan inginkan. Itu kebanggaan yang benar. Lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Itu kebanggaan yang benar. Jangan hanya orang lain lakukan ini, orang lain lakukan ini. Jangan, itu sebuah kepalsuan. Saya juga temukan kadang-kadang orang bangga tidak hanya leluhurnya nih, tetapi bangga juga dengan gerejanya. Nggak salah bangga dengan gerejanya kan? Oh, gerejaku buat ini, buat ini, buat ini. Oh, gerejaku lakukan ini, lakukan ini. Wah, pendetaku pelayanannya kemana-mana. Semua dilakukan luar biasa sekali. Pertanyaannya, saudara jadi bagian yang mana dari sesuatu yang luar biasa dari pekerjaan Tuhan itu? Penonton, penggembira? Tidak. Itu artinya kebanggaan palsu juga. Kita bangga dengan gereja kita, tetapi kita tidak menjadi bagian dari gereja, tidak memberi kontribusi apa-apa. Kita bangga dengan pelayanan-pelayanan yang ada, tetapi kita hanya duduk diam saja, menonton saja. Tidak, harusnya kita menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan itu, bagian dari pelayanan. Itu kebanggaan yang benar. Karena kita menjadi bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui gerejaku. Yang kedua, apa yang Yesus bongkar? Pengakuan palsu. Ayat 41 sampai 45. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari jinah, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Sebuah pengakuan yang palsu karena mereka menganggap bahwa dirinya adalah anak-anak Allah. Iblis ternyata menjadi bapak mereka, bukan Allah. Yesus membongkar kedok kepalsuan mereka. Kalau kamu sungguh-sungguh anak-anak Allah, kamu akan mendengar firman-Ku. Kalau engkau sungguh-sungguh anak-anak Allah, engkau akan hidup dalam kebenaran itu. Kamu tidak ada kepalsuan, kamu akan hidup sebagai pelaku-pelaku firman yang sesungguhnya. Karena kalau orang suka bohong, orang suka kepalsuan, itu bapaknya iblis. Iblis itu bapak tukang bohong. Pendusta itu iblis. Jadi kalau orang berkata, aku benar, aku orang benar, aku anak-anak Allah, harusnya dia melakukan kebenaran. Iblis bapak pendusta, bapak segala dusta. Allah adalah kebenaran, sumber kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Makanya kalau orang tidak hidup dalam kebenaran, tidak melakukan kebenaran yang diajarkan oleh Allah, kemungkinannya hanya satu, dia berdusta. Bapak segala dusta adalah iblis. Yesus membongkar ini.
Kelihatannya mereka kata-katanya bagus, mereka referensinya ayat bagus, tetapi mereka tidak melakukan. Bahkan sebenarnya menyangkal kebenaran, menolak Yesus, kebenaran sejati itu. Itu sebuah dusta. Sebagai orang percaya, kita harus menguji apakah kita sungguh-sungguh sesuai. Dalam Yesus Kristus kan kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan, karena kita punya status yang begitu mulia. Cuma, apakah kita hidup dalam kepalsuan atau kita menjalani hidup kita itu sebagai anak-anak Allah dalam kebenaran? Itu sebuah pertanyaan yang harus kita selalu tanyakan pada diri kita sendiri. Saudara, kebanggaan kita sebagai anak-anak Allah karena kita bisa melayani Bapa. Karena kita bisa melakukan kebenaran Allah kita. Ada sebagian orang Kristen dikit-dikit, kita kan anak-anak Allah, nggak usah takut, nggak akan kekurangan, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti limpahkan, nggak akan jadi miskin lah, kita itu anak-anak Allah, kita pasti kaya raya, kita pasti kelimpahan, kita pasti diberkati berlimpah-limpah, tidak mungkin bisa sakit, kalau sakit itu pasti itu iblis yang bekerja itu. Semua dimanipulasi sedemikian rupa. Kalau kita sungguh-sungguh anak-anak Allah, kita menyadari kita adalah anak-anak Allah, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana Allah sempurna, kita sempurna. Artinya kita itu makin lama itu semakin berubah menjadi serupa dengan Bapa kita di surga. Itu bicara tentang pertobatan demi pertobatan. Itu bicara tentang ketaatan demi ketaatan. Itu bicara tentang perubahan hidup yang nyata terjadi dalam hidup kita. Hari demi hari kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah artinya menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan sekedar status yang luar biasa yang kita banggakan, tetapi hidup kita tidak sejalan. Analoginya walaupun tidak tepat sekali, misalnya anak presiden, mungkin dia bangga, saya anak presiden, tapi kelakuannya seperti preman. Kelakuannya tidak menunjukkan dia anak presiden. Kurang ajar sekali. Kelakuannya tidak baik sekali, misalnya dia hidup dengan hal-hal yang sifat amoralitas, dia lakukan sesuatu terlibat dan itu memalukan presiden. Kita tahu kan kadang-kadang anak-anak pejabat gitu malah jadi penjahat. Dan itu akhirnya bisa merusak karir dari orang tuanya. Itu artinya tidak sejalan. Harusnya kalau kita punya orang tua yang terhormat, kita menjaga kehormatan orang tua. Itulah artinya menjadi anak. Menjaga kehormatan, menjaga reputasi orang tua kita. Kita sebagai anak-anak Allah harusnya menghormati Allah dan menjaga reputasi Allah, menjaga reputasi Bapa kita di surga, supaya tidak dipermalukan orang lain karena kita jadi batu sandungan, karena kita melakukan hal yang jahat dan buruk. Tidak. Ya. Apalagi yang dibongkar oleh Yesus, kepalsuan apalagi? Yaitu tuduhan palsu. Tuduhan palsu. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus begitu keras ya, berkata kepada mereka tentu saja tidak suka dengan hal itu. Tetapi apakah itu menghentikan koreksi Yesus atas mereka? Tidak. Kita baca ayat yang 46 sampai 47 dulu. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Ayat 48, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Mereka menuduh Yesus, justru kamulah yang kerasukan setan. Kamu itu keturunan orang Samaria. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu rendah. Mereka
levelnya rendah sebagai manusia. Itu orang yang keturunan orang rendahan itu. Apalagi ini Yesus kerasukan setan. Ini sebuah tuduhan palsu. Tuduhan palsu itu kemudian Yesus jawab. Jawab Yesus 49. Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, orang yang palsu hati itu, orang yang punya kepalsuan secara rohani, gampang sekali menghakimi orang lain, gampang sekali berprasangka buruk terhadap orang lain, bahkan bisa memelintir firman Tuhan sedemikian rupa untuk kepentingannya sendiri, untuk kebanggaan dirinya, untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat, dia lebih mengerti. Bahkan kalau Yesus saja dikoreksi, ini berarti dia menempatkan dirinya lebih dari Yesus. Orang Yahudi di masa itu mungkin kita bisa maklum karena mereka belum mengerti kebenaran. Tetapi kadang-kadang di zaman sekarang pun kita kadang-kadang mendengar orang-orang Kristen yang merasa lebih mengerti dari Yesus. Merasa lebih pintar dari Yesus. Yesus membongkar itu, tuduhan-tuduhan palsu itu lewat kebenaran, lewat kasih karunia Bapa di surga. Jadi saudara-saudara, jangan menjadi orang Kristen yang gampang menuduh, gampang berprasangka, gampang menghakimi orang lain. Lalu kita berkata, ini orang kerasukan setan ini dari setan ini. Tidak, kita harus mengujinya di hadapan Tuhan. Apakah itu berasal dari Tuhan? Kalau berasal dari Tuhan, kita walaupun berbeda dari kita harus menerimanya. Kita harus menghargainya. Tetapi kalau ternyata itu tidak berasal dari Tuhan, itu berasal dari iblis, kita harus tegas. Tetapi tuduhan itu harus benar, harus berdasarkan kebenaran, bukan pandangan subjektif kita. Supaya secara rohani kita murni, tidak gampang menghakimi orang lain. Kita akan berdoa dan mari kita uji hati kita. Adakah kepalsuan di hati kita? Apakah kita gampang menuduh orang lain, gampang menghakimi orang lain? Apakah kita terlalu mudah untuk bangga dengan diri kita, padahal kita nggak punya itu. Kita hanya mengembanggakan apa yang dimiliki orang tua, apa yang dimiliki gereja kita, apa yang dimiliki orang lain. Kita hanya ikut bangga, padahal kita tidak seperti itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus ada anugerah yang sempurna, kami diterima apa adanya, kami dikasih tanpa syarat. Tuhan menjadikan kami pribadi yang berharga, yang istimewa, bukan karena kami tidak ada cacat celah, bukan karena kami tidak ada kekurangan dan kelemahan, karena kasih-Mu sempurna melampaui keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kami. Terima kasih Bapa, kami menjadi pribadi yang unik, yang istimewa, yang berharga. Kami tidak perlu lagi mencari pengakuan yang berlebihan. Kami tidak perlu lagi memanipulasi keadaan sepertinya kami orang-orang yang terhormat, kami orang-orang yang lebih rohani, kami orang-orang yang hebat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, supaya kami tidak menjadi orang yang penuh kepalsuan secara rohani. Tetapi kami jujur dengan keadaan kami yang sesungguhnya, dan kami punya rasa hormat yang besar. Kami punya respon yang benar terhadap firman Tuhan. Kami mengerjakan kebenaran-kebenaran itu dengan sepenuh hati. Bukan untuk kebanggaan pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memanipulasi orang lain, supaya kami bisa mengendalikan, supaya kami mendapat keuntungan dari orang lain. Tetapi ketika kami melakukan firman Tuhan, karena kami mengasihi Engkau, karena kami menghormati Engkau, karena kami tahu itulah kebenaran yang harus kami kerjakan. Bapa, berkati saudara-saudara kami agar mereka beribadah dengan kemurnian hati, mereka melayani dengan kemurnian hati, hal-hal yang mencemarkan hati mereka, hal-hal yang mendorong mereka untuk
memiliki kepalsuan secara rohani. Roh Kudus menerangi dan Roh Kudus melembutkan hati mereka supaya mereka diubahkan, mereka dijamah oleh Tuhan sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan melihatnya sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang tulus, sebagai orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jaga hati, tetap murni di hadapan Tuhan, tetap suci di hadapan Tuhan. Karena disitulah kita bisa melihat Tuhan dan Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang luar biasa. Kalau saat ini saudara mengalami pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam masalah apapun, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang saudara bisa hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percaya selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Apapun yang sedang terjadi, Dia ada dan Dia akan menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Meskipun seribu